Hadramaut sebuah kawasan di Yaman. Sejak lama sebagian orang-orang Hadramaut yang merupakan keturunan Arab meninggalkan tanah mereka untuk mencari penghidupan layak di berbagai tempat di dunia, termasuk Nusantara. Sebagian memutuskan berdiam di Pulau Jawa. Semakin lama jumlah mereka semakin banyak sehingga terbentuklah komunitas Arab yang berasal dari Hadramaut, Yaman. Salah satunya adalah keluarga Umar Badfari. Umar memiliki seorang istri dan beberapa anak. Si sulung bernama Usin. Usin dikenal juga dengan nama Husin Badfari atau Husin Bestari. Usin lahir di Krian, Sidoarjo, Jawa Timur di era kolonial Hindia Belanda pada 1926. Katanya, sewaktu kecil Usin adalah anak pengalah yang sering diejek. Sebagai pemuda, dirinya rajin hadir di acara pengajian. Sehari-hari, Usin lebih sering berbahasa Jawa. Keluarga Badfari kemudian menetap di Mojokerto. Pada 1961 ketika Usin berusia 35, dia menikahi seorang gadis Mojokerto bernama Rafiah. Setelah berumah tangga, Usin memutuskan hidup mandiri. Bersama Rafiah, dia pindah menyewa rumah di Kampung Kalimati milik sahabatnya Masfud, seorang pedagang emas. Ketika Umar, ayah Usin, meninggal dunia, ibu dan saudara kandung Usin pindah tinggal bersamanya. Rumah sewaan di Kalimati kini jadi ramai dihuni oleh Usin, sang istri Rafiah, ibu dan saudara kandung Usin, serta anak-anak Usin. Sehari-hari Usin bekerja sebagai penjual kulit kambing. Dia sendiri yang menjagal dan menguliti kambing sama seperti profesi almarhum ayahnya yang juga adalah penjagal kambing. Karena Usin jago menjagal, orang-orang memanggilnya Usin Jagal. Tapi Usin tidak puas hanya berkutat jadi penjual kulit kambing. Dia ingin memperluas usahanya. Apa saja dilakukannya demi mendapatkan uang, sebab tanggungannya lumayan banyak. Biasanya dalam urusan pekerjaan, dirinya dibantu adiknya Alwi alias Mama atau Amak dan Andi Ahmad alias Iteng, seorang pria keturunan Bugis Jawa. Iteng kerap ditugaskan pergi keluar daerah mencari barang dagangan. Guna memperlancar usaha, Usin menyewa sebuah rumah lainnya di desa Seduri milik Abdul Wahid. Dia kerap menginap di sana. Hal itu sebenarnya menimbulkan kecurigaan sang istri Rafiah. Jangan-jangan Usin kawin lagi. Namun sebagai wanita tradisional yang nerimo, Rafiah diam dan pasrah saja. Tapi sesungguhnya Usin tidak berselingkuh. Dia kerap menginap di rumah sewaan di Seduri bukan karena urusan perempuan, melainkan urusan yang jauh lebih mengerikan, yakni urusan jagal-menjagal, namun bukan kambing yang dijagalnya, melainkan manusia. Masfud dan sang istri baru setahun menikah dan belum memiliki anak. Mereka tinggal di rumah orang tua Masfud di Kalimati, Mojokerto. Sebenarnya orang tua sudah menyiapkan rumah untuk Masfud yang juga berlokasi di Kalimati. Namun rumah itu belum ditempati hingga disewakan kepada keluarga Badfari. Masfud dan orang tuanya kenal baik dengan keluarga Badfari, termasuk dengan Usin Badfari. Saban hari Masfud bekerja sebagai pedagang emas keliling. Demikian pula pada Senin 11 Mei 1964 dia bersiap-siap pergi bekerja. Namun hari itu ada yang berbeda. Biasanya sebelum berangkat kerja, Masfud berpamitan biasa saja kepada istri dan orang tua. Tapi kali ini dia sungkeman dulu kepada orang tuanya. "Memangnya kamu mau kemana hari ini?" tanya ayahnya. "Mau bertemu Usin Badfari di Seduri, ada kerjasama bisnis," jawab Masfud sambil minta didoakan agar usahanya dengan sahabatnya Usin sukses. Orang tua dan istri Masfud pun melepas kepergian Masfud yang membawa uang cukup banyak, 1 juta rupiah. Tidak sedikit pun mereka curiga dengan kerjasama bisnis antara Masfud dan Usin, sebab mereka kenal baik Usin Badfari yang merupakan penyewa rumah mereka di Kalimati. Jarum jam terus bergerak, malam pun tiba. Desa Seduri sepi. Penduduk yang sehari-hari mayoritas bekerja sebagai petani dan peternak sudah berada di rumah masing-masing untuk beristirahat. Hanya tampak beberapa orang bayan atau petugas keamanan desa yang melakukan ronda. Tiba-tiba keheningan malam pecah oleh suara mengerikan, seperti suara hewan yang disembelih. Petugas ronda terkejut.
Suara itu berasal dari rumah sewaan Usin. Khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mereka bergegas mengetuk pintu rumah Usin. Tak lama kemudian pintu dibuka Usin. Pria itu menjelaskan, "Oh, itu suara teman saya yang sedang berkunjung. Dia sedang sakit perut." Petugas Bayan memaklumi. Mereka kembali melanjutkan ronda malam. Namun belum jauh melangkah, mereka kembali mendengar jeritan orang. Lagi-lagi berasal dari rumah Usin. Petugas yang curiga kembali mendekati rumah Usin, namun kali ini mereka tidak mengetuk pintu, melainkan mengintip ke dalam rumah Usin dari celah dinding. Dan betapa terkejut mereka menyaksikan pemandangan mengerikan. Usin dibantu dua pria tengah menyiksa seorang laki-laki dewasa yang bersimbah darah. Petugas Bayan langsung menghubungi polisi. Kemudian bersama mereka mendobrak masuk ke rumah Usin. Usin dan kedua pria lainnya tak sempat kabur. Mereka tertangkap basah dengan pakaian penuh bercak darah. Polisi segera meringkus Usin dan dua pria tersebut yang ternyata adalah Amak alias Alwi, adik Usin, dan seorang teman bernama Andi Iteng. Saat menggeledah rumah, polisi menemukan di kolong tempat tidur jasad seorang pria yang telah dibunuh Usin CS. Pria itu adalah Masfud, sahabat Usin sekaligus pemilik rumah di Kalimati yang disewa Usin. Usin yang tampak tenang langsung menawarkan uang sogok pada polisi Rp1.500.000, jumlah yang tentunya sangat besar pada masa itu. Tapi polisi menolak dan menggelandang Usin CS ke markas. Saat diinterogasi panjang lebar, keluarlah pengakuan mengerikan dari mulut Usin. Begini ceritanya. Tahun 1960-an adalah masa sulit. Situasi politik tidak stabil yang berdampak negatif pada perekonomian. Di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, utang Indonesia menumpuk. Anggaran negara defisit akibat kebijakan politik Soekarno yang menyedot biaya tidak sedikit, terutama operasi Trikora atau Tri Komando Rakyat yang bertujuan merebut Irian Barat dari tangan Belanda. Juga aksi Ganyang Malaysia yang dikobarkan Soekarno guna menggagalkan pembentukan Federasi Malaysia yang dianggap cuma boneka Inggris. Untuk mendapatkan dana, pemerintah akhirnya mencetak uang. Akibatnya mudah ditebak, terjadi hiperinflasi, nilai uang menurun drastis, demikian juga daya beli masyarakat. Yang paling merasakan dampaknya tentunya rakyat jelata, termasuk Usin Batfari alias Usin Bestari. Hidup yang sudah susah jadi bertambah sulit. Demikian kurang lebih Usin beralasan. Terlebih setelah anak kembarnya lahir. Pada saat yang sama, dia juga terbelit banyak hutang. Sulit baginya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena tanggungannya banyak. Dia butuh uang banyak dengan cara cepat. Niat jahatnya pun timbul. Bagi Usin, cara paling mudah adalah merampok. Setelah merampok, dia akan bunuh korban-korbannya agar aksinya tidak ketahuan. Selama melakukan aksinya, dia selalu dibantu adiknya Amak dan terkadang juga dibantu teman lainnya. Aksi keji tersebut dilakukan Usin selama 4 tahun sejak 1961 hingga akhirnya dirinya tertangkap pada tahun 1964. Target Usin adalah orang-orang yang dikenalnya, sesama pedagang, bahkan sahabat sendiri. Kebanyakan korbannya orang pribumi, tapi ada juga warga Tionghoa dan Arab. Biasanya Usin akan mencari mangsa di depan bioskop di Mojokerto atau di pasar. Dia iming-imingi korbannya dengan penawaran investasi dengan keuntungan berlipat ganda di bidang investasi daging dan kulit kambing, juga investasi pupuk, emas, dan sebagainya. Karena selama ini Usin dikenal sebagai pedagang yang baik, para korban dengan mudah percaya. Usin kemudian mengundang korban ke rumah sewaan di Seduri untuk membicarakan lebih lanjut urusan investasi itu. Terkadang dia lakukan aksinya malam hari, tapi lebih sering pagi hari ketika warga tidak di rumah dan tengah bekerja di sawah, di pasar, atau di pabrik. Agar tidak dicurigai, Usin sengaja membuka jendela depan rumah. Saat korban datang, Usin akan mempersilakan masuk. Sementara si adik Amak menyuguhkan minuman untuk korban, Usin akan mengintai dari balik tirai, menunggu saat yang tepat. Begitu korban lengah, Usin langsung menghantam kepala korban dengan ulekan besi. Cukup dengan sekali pukulan, biasanya korban langsung tumbang. Setelah itu, dia jarah seluruh barang berharga milik korban.
Namun sial bagi Usin, saat menghajar Mas'ud korbannya yang terakhir, ternyata Mas'ud melawan dan tidak langsung ambruk. Pria itu malah sempat menjerit dan berteriak sehingga terdengar petugas ronda yang berujung pada terbongkarnya aksi sadis Usin yang telah berlangsung selama 4 tahun. Korban pertama Usin adalah Julie, berusia 26 tahun asal Tulung Agung. Pada bulan Mei 1961, pukul 9 malam setelah membunuh Julie, Usin CS membuang jasadnya ke Sungai Brantas. Usin berhasil menjarah harta korban berupa uang tunai Rp80.000, jam tangan, rantai emas, dan 2 gelang emas. Bulan berikutnya, Juni 1961, pukul 11 malam, Usin CS membunuh korban kedua Jayadi, usia 27 tahun asal Kediri. Jasadnya juga dibuang ke Sungai Brantas. Usin berhasil menggasak uang tunai Rp75.000, arloji, dan gelang emas sebesar 50 gram. Berikutnya, pada suatu malam di bulan Juli 1961, jatuh korban ketiga, yakni Siram, usia 31 asal Jombang. Usin CS membuang jasad Siram ke Sungai Brantas dan mengambil barang berharga milik pria itu berupa uang tunai Rp47.000, sebuah sepeda ontel, dan jam tangan. Korban keempat Sarwi, usia 32 tahun asal Jombang. Usin tidak ingat kapan tepatnya dia membunuh Sarwi, yang pasti pada tahun 1961 juga. Setelah membunuh Sarwi, Usin menjarah barang-barang pria itu berupa uang tunai Rp150.000, arloji, dan sebuah cincin. Sama seperti korban-korban lainnya, jasad Sarwi pun dibuang ke Sungai Brantas. Selanjutnya, Usin CS kembali merampok dan membunuh korban-korbannya pada tahun 1962, 1963, dan 1964. Hampir semua jasad korban dibuang ke Sungai Brantas. Jasad-jasad itu dibawa dengan truk sewaan. Namun jika truk tidak tersedia, jasad akan dibuang ke selokan atau tempat pembuangan sampah. Misalnya pada tahun 1963 saat musim hujan, Usin CS membuang jasad korban bernama Yazid bin Mari ke tempat pembuangan sampah yang kebanjiran. Agar tenggelam, mereka memberi jasad pemberat besi 40 kilo. Kepada polisi, Usin mengaku betapa mudah mendapatkan uang dengan cara membunuh korban-korbannya. Hal itu bikin dirinya ketagihan, terlebih bertahun-tahun aksinya tidak terbongkar, sebab banyak keluarga korban yang tidak melapor kehilangan anggota keluarga, ditambah juga terbatasnya kemampuan aparat penegak hukum pada masa itu. Awalnya Usin mengaku hanya membunuh 18 orang, tapi investigasi polisi membuktikan Usin pendusta besar. Saat polisi memeriksa lebih lanjut rumahnya di Seduri, mereka menemukan banyak bercak darah di dinding dan lemari. Polisi bertambah curiga saat melihat ada bekas galian di lantai rumah yang terbuat dari tanah liat. Ketika lantai dibongkar, polisi menemukan 3 mayat lainnya terkubur di sana, yakni Ramlan, Supardi, dan Suwandi. Usin tidak bisa mengelak dan akhirnya mengaku telah membunuh Ramlan, Supardi, dan Suwandi. Namun karena tidak bisa membuang jasad mereka ke Sungai Brantas, Usin memutuskan menguburkan mereka di bawah lantai tanah. Agar penggalian dan penguburan bisa dilakukan dengan cepat, Usin menekuk dan mengikat kaki korban-korbannya. Polisi ternyata belum puas. Kecurigaan mereka bertambah-tambah. Mereka juga menggeledah rumah sewaan Usin yang ditempati keluarganya di Kampung Kalimati, Mojokerto. Dan di sana, saat menggali lantai rumah, lagi-lagi polisi menemukan mayat dan kerangka lainnya, sehingga total korban yang dibunuh Usin mencapai 25 orang. Menurut pengakuan Usin, jika dirinya ingin membunuh korban-korbannya di rumah sewaan di Kalimati, terlebih dulu dia akan minta keluarganya pergi berkunjung ke rumah saudara. Alasannya dia akan menerima tamu penting untuk urusan bisnis, jadi tak ingin diganggu. Anak istri dan ibunya tidak mengetahui aksi sadisnya. Pembantaian yang dilakukan Usin terhadap 25 orang menggemparkan penduduk Indonesia, khususnya Mojokerto pada masa itu. Berita si jagal Usin disiarkan terus-menerus lewat siaran radio. Keluarga Usin, terutama sang istri Rafiah, terguncang ketika mengetahui suaminya selama ini ternyata monster berdarah dingin, sanggup menghabisi nyawa puluhan orang.
Aksi kejahatan Usin juga sempat dipolitisasi. Ada pihak-pihak yang mengatakan Usin anti PKI, sebab itulah dia membunuh korban-korbannya yang merupakan simpatisan PKI. Namun semua itu hanya rumor semata. Motif Usin membunuh hanya karena ingin menguasai harta korban-korbannya. Sebagian hasil rampokan dibagikannya kepada orang-orang yang membantunya, termasuk juga seorang kerabat bernama Abdul Qadir Batfari yang pernah membantu Usin membuang jasad ke Sungai Brantas dengan bayaran Rp20.000. Anehnya, Abdul sebenarnya bukan orang miskin. Dia pemilik sebuah pabrik tekstil kecil dan hidup berkecukupan. Kejahatan Usin CS disidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya. Pada tahun 1967, Majelis Hakim menjatuhkan vonis mati pada Usin Batfari alias Usin Bestari. Sementara itu Ama alias Alwi adik Usin divonis penjara seumur hidup, sedangkan yang lainnya dibebaskan. Usin dan Amak mengajukan banding dan kasasi. Hukuman Amak diubah jadi 20 tahun penjara, sedangkan hukuman Usin tetap vonis mati. Harapan terakhir Usin mengajukan gerasi pada Presiden. Namun pada Oktober 1977, Presiden Soeharto menolak permohonan gerasi tersebut. Pupus sudah harapan Usin untuk tetap hidup. Penolakan gerasi itu disampaikan Usin kepada sang istri Rafiah yang bertahun-tahun setia menjenguknya di penjara Kalisosok, Surabaya. Kepada sang istri, Usin mengatakan pasrah vonis matinya gagal diubah jadi penjara seumur hidup. Dia berpesan agar sang istri tidak menyampaikan hukuman matinya pada anak-anak mereka. Menurut Usin, dia menyadari kesalahannya, sebab itu dia ingin menebusnya dengan berbuat baik selama di penjara. Dan demikianlah di penjara, dia pernah mencegah para napi yang akan kabur. Dia melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik sehingga mengundang simpati para petugas penjara yang kemudian menunjuknya sebagai pimpinan para napi. Untuk mengisi hari-harinya di penjara, Usin mengikuti pelatihan menjahit seragam sipir penjara. Dan ternyata dirinya berbakat. Jahitannya rapi. Usai mengikuti pelatihan, pihak lapas memberinya sebuah mesin jahit yang ditaruh di pojok ruang sel Usin. Di sana Usin mengerjakan pesanan jahitan dengan memakai kacamata minus. Selain seragam sipir penjara, Usin juga mendapat orderan dari luar penjara. Uang yang diperolehnya sebagian diberikannya untuk keluarganya. 14 tahun lamanya Usin mendekam di penjara Kalisosok, Surabaya. Gerasinya sudah ditolak pada Oktober 1977. Kurang lebih setahun kemudian, pada September 1978, eksekusi siap dilaksanakan. Sebelum hari H tiba, kepada jaksa penuntut Usin mohon diizinkan bersalaman dan mengucapkan terima kasih kepada 3 petugas penjara Kalisosok, Surabaya. Permintaannya dikabulkan. Usin mengucapkan terima kasih kepada ketiga petugas dan mohon maaf sekiranya selama ini dia melakukan kesalahan. Dan demikianlah pada Kamis 14 September 1978 dini hari Usin dibangunkan dan dibawa dengan mobil polisi ke kawasan Pantai Kenjeran, Surabaya. Sebelum pelaksanaan eksekusi, petugas menanyakan apakah Usin ingin matanya ditutup atau tidak. Usin menjawab, terserah Bapak saja. Usin pun digiring ke arah tonggak kayu yang menancap pada tanah pasir Pantai Kenjeran. Kedua tangannya diikat ke belakang ke tonggak kayu. Petugas selalu menutup matanya dengan kain hitam. Seorang ustadz menuntun Usin berdoa, memohon ampun atas dosa-dosanya. Kepada sang ustadz, Usin menitipkan pesan, tolong jaga adik saya Amak. Saat itu Amak masih mendekam di penjara Kalisosok menjalani vonis 20 tahun. Aba-aba kemudian diteriakkan. Regu tembak Provos Kodak 10 Jawa Timur pun menuntaskan tugas mereka dan menembak mati Usin tepat di jantung. Usin terkulai, tubuhnya merosot dengan kedua mata masih tertutup kain hitam dan kedua tangan terikat ke tonggak kayu. Dokter datang memeriksa dan memastikan Usin telah tewas. Jalannya eksekusi disaksikan langsung pihak kejaksaan dan pengadilan. Jasad Usin kemudian dibawa oleh ambulans yang sudah disiapkan ke rumah sakit. Tapi Rafiah, istri Usin, tidak menyaksikan eksekusi itu.
Pagi 14 September 1978, Rafiah didatangi petugas yang mengajaknya ke Rumah Sakit Karangmenjangan, Surabaya. Petugas mengatakan Usin sudah dieksekusi dan jasadnya berada di kamar jenazah rumah sakit. Rafiah dipersilakan melihat jenazah sang suami. Saat ditawari membawa pulang jenazah Usin, Rafiah menolak. Alasannya dirinya tidak punya uang untuk membayar biaya pemakaman. Rafiah menyerahkan urusan pemakaman pada pihak rumah sakit. Wanita itu kemudian pulang tanpa menunggu proses pemakaman dilaksanakan. Menurut petugas, Usin dimakamkan di sekitar Jalan Demak, Surabaya, bercampur dengan kuburan orang-orang yang meninggal di rumah sakit yang tidak diketahui identitas dan keluarganya. Hidup Rafiah tidak mudah. Sejak kejahatan Usin terbongkar dan pria itu harus meringkuk di tahanan, Rafiah membesarkan keempat anaknya seorang diri. Sehari-hari untuk mencari nafkah, dia berjualan di pasar Mojokerto, juga memulung barang bekas. Namun untunglah keempat anaknya bisa bersekolah. Yang sulung duduk di bangku SMP, sedangkan yang bungsu di bangku SD. Rafiah dan anak-anak tinggal di rumah kontrakan berdinding bambu berukuran 4x4 di Jalan Gajah Mada Gang 10 Mojokerto. Sewanya Rp1.000 per bulan. Rumah hanya berisi perabotan sederhana berupa amben dan dingklik bambu serta sebuah meja kecil. Terakhir mereka pindah lagi ke rumah kontrakan di Jalan Empu Nala, Mojokerto. Menurut Rafiah, sesuai keinginan Usin, anak-anak tidak diberitahu siapa ayah mereka. Rafiah juga mengatakan anak-anak tidak pernah menanyakan bapak mereka. Sejak Usin dipenjara, hubungan Rafiah dengan keluarga Usin putus sudah. Sementara itu, rumah di desa Seduri yang pernah disewa Usin dan dijadikan tempat pembantaian telah dibongkar dan dijadikan kebun pisang. Tidak ada yang berani tinggal di situ, kata si pemilik. Dan demikianlah kisah Usin, orang pertama yang menjalani vonis mati di Indonesia berdasarkan pasal 340 pembunuhan berencana. Ada satu perkataan ganjil yang dilontarkan Usin sebelum hari eksekusi tiba. Dia berharap dirinya tidak lagi mendapatkan hukuman di akhirat, sebab dia telah menerima hukuman di dunia. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.